Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di pagi hari ini kita bisa duduk di majlis yang semoga kita dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Di antara doa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang diajarkan kepada umatnya, ketika di pagi hari kita dianjurkan berdoa, disunahkan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Ilmu yang bermanfaat, ikhwati fillah, adalah ilmu yang menghilangkan dua penyakit hati, yaitu penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Inilah ilmu yang bermanfaat bagi seorang hamba. Apabila dia belajar agama, kemudian dengan belajar agamanya bertambah ilmunya, kemudian menghilangkan syubhat yang ada di dalam hatinya serta mengurangi syahwat yang ada di dalam hatinya, maka inilah ya ilmu yang bermanfaat. Jika seorang belajar kemudian menambah syubhat ya, atau tidak bisa mengekang hawa nafsunya, ya, maka ini tanda ilmu yang tidak bermanfaat. Dan insya Allah pada kesempatan ini ikhwah, kita akan melanjutkan pembahasan di bulan yang lalu. Kita sudah bahas sebagian dari hak-hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita akan melanjutkan tema ini. Ya. Sebelumnya kita sudah bahas bahwa di antara hak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hendaknya kita mencintai Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Mencintai Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi kecintaan kita pada orang tua kita, kepada anak kita, manusia semuanya. Bahkan lebih mencintai Nabi SAW daripada diri kita sendiri. Juga kita sudah bahas termasuk dari hak Nabi SAW adalah hendaknya umatnya mentaati Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas hak yang ketiga. Dari hak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa min haqqir rasuli sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi an yastajibu lahu idza da'ahum lima yuhyihim wa dzalika li umurin minha. Termasuk dari hak Rasul sallallahu alaihi wasallam atas umatnya adalah hendaknya mereka memenuhi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila Nabi SAW menyeru mereka kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada mereka. Ini karena beberapa sebab. Di antaranya adalah Allah Ta'ala memerintahkan umatnya
memerintahkan hambanya untuk memenuhi seruan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam surat Al-Anfal ayat 24, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah Allah dan Rasulnya apabila Allah dan Rasulnya menyeru kalian kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kalian, dan ketahuilah oleh kalian bahwasanya Allah membatasi antara seseorang dengan hatinya, dan hanya kepadanya kalian dikumpulkan. Jadi kita memenuhi seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga dalam memenuhi seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ada di dalamnya surga. Maka bagi kita siapa yang ingin mengharapkan surga, maka penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 18, lilladzina istajabu lirabbihimul husna, bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb mereka al-husna, yaitu balasan yang baik, yaitu surga. Bagi orang-orang yang memenuhi Rabb mereka, maka balasan bagi mereka adalah surga. Memenuhi seruan Allah Ta'ala juga memenuhi seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga alasan ketiga kenapa kita harus memenuhi seruan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul ini sangat berkeinginan, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan atas umatnya daripada mereka sendiri, daripada jiwa-jiwa mereka sendiri. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 128, ketika Allah Ta'ala mensifati Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang Rasul dari diri-diri kalian, azizun alaihi ma'anittum, terasa berat baginya penderitaan yang kalian alami. Jadi Nabi SAW merasakan berat penderitaan yang menimpa umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian, dan penyantun serta penyayang kepada orang-orang yang beriman. Itu alasan ketiga kenapa kita harus memenuhi seruan Rasul. Yang pertama tadi memenuhi perintah Allah Ta'ala, kemudian memenuhi seruan Rasul juga di dalamnya ada surga. Yang ketiga karena Nabi SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi umatnya. Yang keempat alasannya, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru umatnya, lianna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yad'uhum ila sa'adati dunya wal akhirah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyeru mereka kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Sedangkan terkadang hamba-hambanya, hamba-hamba Allah Ta'ala, umatnya, itu jiwa-jiwa kita itu terkadang menyeru kepada neraka, sedangkan Nabi SAW menyeru umatnya supaya masuk surga. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 45-47, Ya ayuhan Nabi, wahai Nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi, sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan, wada'iyan ilallahi biidnihi wa sirajan munira, dan sebagai dai, penyeru kepada Allah dengan izinnya dan cahaya yang menerangi, cahaya yang terang benderang. Wa basyiril mu'minina bi anna lahum minallahi fadlan kabira, dan
berilah kabar gembira olehmu wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman, ya bahwasanya bagi mereka karunia yang besar dari Allah Ta'ala. Ya ini, jadi Nabi SAW menyeru kepada jalan Allah Ta'ala. Tapi jiwa kita terkadang, ya kita menyeru diri kita kepada neraka Allah Ta'ala. Dan sering, ya ketika beribadah kita banyak malas, ya ketika diseru untuk sholat, ya tidak menghadiri sholat berjamaah bagi laki-laki, ya itu jiwa kita menyeru kepada neraka. Sedangkan Nabi SAW mengajarkan umatnya untuk apa? Yang laki-laki sholat di masjid berjamaah, ya kemudian dianjurkan untuk menuntut ilmu, ya karena semakin mendekati hari kiamat itu ilmu semakin berkurang, maka dianjurkan untuk terus menuntut ilmu, dan menuntut ilmu itu jalan menuju surga. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa orang yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalan yang menuju surga. Ini Nabi yang menyuruh umatnya supaya menuntut ilmu. Sedangkan kita terkadang menyuruh badan kita untuk malas, dan orang yang malas ini tidak akan mendapatkan ilmu agama. La yustata'ul ilmu birahatil jism, ya tidak akan didapat ilmu itu dengan tubuh yang dimanjakan, yang bersantai-santai. Juga kita memenuhi Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW menyeru umatnya kepada jalan yang lurus, jalan yang mengantarkan kepada keridhaan Allah Azza wa Jalla, jalan yang mengantarkan kepada surga Allah Ta'ala yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa innaka latad'uuhum ila siratim mustaqim." Dan sungguhnya engkau benar-benar menyeru mereka kepada jalan yang lurus. Ya, ini hak Nabi SAW yang ketiga. Kemudian yang perlu kita perhatikan, hak yang berikutnya pula, yaitu hak Nabi SAW. Wa min haqqi sallallahu alaihi wasallam min ala ummatihi an yuksiru minas salati wassalami alaihi istijabatan liqaulihi ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surat Al-Ahzab ayat 56. Termasuk dari hak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, hendaknya kita bersalawat dan mengucapkan salam kepadanya, memenuhi seruan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu, bersalawatlah, sallu alaihi, bersalawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ya, ini perintah Allah Ta'ala bersalawat kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ya, kalau kita mengaku orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima, bersalawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan. Ya. Kemudian dalam salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ganjarannya besar. Ya, orang yang bersalawat kepada Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, satu kali salawat saja Bapak Ibu, itu diganjar oleh Allah dengan Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Ya, satu salawat Allah ganjar, Allah bersalawat kepadanya 10 kali. Berdasarkan hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku 1 kali saja, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Ini ganjarannya. Ya, besar sekali. Juga orang yang banyak salawat, ikhwati fillah, itu orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari kiamat. Orang yang
paling banyak salawatnya adalah orang yang paling dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari kiamat. Ya, jadi kalau kita ingin dekat dengan kekasih kita nanti di hari kiamat, perbanyak salawat. Ya, ingin mendapatkan syafaat Nabi SAW, perbanyak salawat. Ya, tentunya syafaat ini dengan izin Allah tentunya. Ya, kita memintanya kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan hadisnya hasan li ghairihi dalam Sahih At-Targhib, Nabi SAW bersabda, "Inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aktsaruhum alayya salatan." Sesungguhnya manusia yang paling dekat denganku, sesungguhnya manusia yang paling berhak mendapatkan syafaatku pada hari kiamat adalah mereka yang paling banyak bersolawat kepadaku. Ya, maka kita perbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan, ikhwati fillah, perhatikan hadis yang berikutnya. Bahkan orang yang disebutkan nama Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam di telinganya, di sampingnya, dia mendengarnya, tidak mau bersolawat kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, dia adalah orang yang bakhil, dia adalah orang yang pelit. Siapa yang berkata seperti itu? Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya. Nabi SAW bersabda, "Al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya." Orang yang pelit, orang yang kikir adalah orang yang disebut namaku di sisinya, dia tidak mau bersalawat kepadaku. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih At-Targhib. Ya, jadi orang yang pelit, ya, itu adalah orang yang apabila disebut nama Nabi yang mulia SAW di telinganya, dia tidak mau bersolawat kepada Nabi SAW. Tentu bagaimana solawat? Ya, sahabat, ya, pernah dikisahkan dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ya, dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, qila, ya, dikatakan, wahai Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, amma salamu alaika faqad arafnah. Wahai Rasulullah, salam kepadamu ini sungguh kami telah mengetahuinya. Kami sudah tahu bagaimana salam kepadamu. Fa kaifa shalah, bagaimana salawat kepadamu, wahai Rasulullah? Qala, akhirnya Nabi SAW bersabda, qulu, katakanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya. Jadi ini salawat yang ada di dalam salat. Ya, lihat, sahabat adalah orang yang fasih bahasa Arabnya. Ya, lebih fasih dari kita. Para sahabat tahu bagaimana salam kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika salawat, mereka tidak tahu bertanya kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah seharusnya kita seperti itu. Ya, ketika beragama, kita tanya apakah Nabi SAW mengajarkan atau tidak. Lihat, dalam salawat saja sahabat bertanya. Padahal seandainya mereka membuat syair sendiri untuk Nabi yang mulia SAW, membuat salawat sendiri, bisa. Karena fasih bahasanya. Sedangkan kita yang jauh dari para sahabat, ya, yang kita mungkin tidak mengerti bahasa Arab, ya, apakah kita lebih pandai dari para sahabat membuat salawat-salawat sendiri? Ya, membuat salawat-salawat sendiri. Perhatikan, ya, salawat itu ibadah. Ya, maka bagaimana kita bersalawat kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan orang yang paling banyak salawat adalah ahlul hadis. Ya, di antara orang yang paling banyak salawat adalah ahlul hadis. Karena ahlul hadis itu mereka menulis hadis. Ya, setiap mereka menjumpai, melewati
nama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, mereka bersolawat. Ya, seperti itu. Jadi orang yang bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ganjarannya tadi disebutkan solawat 1 kali, maka Allah balas, ya Allah balas dengan bersolawat kepadanya 10 kali. Kemudian orang yang banyak solawat adalah orang yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Juga orang yang paling berhak mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada. Ya, tapi kita tidak boleh memintanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi memintanya sama Allah azza wa jalla. Ya, salawat itu syafaat itu milik Allah taala. Ya, syafaat itu milik Allah taala. Kita tidak boleh meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak boleh meminta dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi minta sama Allah azza wa jalla. Ya, dan orang yang mendapatkan syafaat itu sudah diizinkan oleh Allah azza wa jalla. Juga orang yang meninggalkan salawat itu adalah orang yang bakhil, pelit. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, wa min haqqi Rasul sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi an yata'assaw bihi fi kulli syai'in. Ya, orang atau yang termasuk dari hak Rasul sallallahu alaihi wasallam atas umatnya adalah hendaknya mereka mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam setiap perkara. Ya, berusaha kita ketika beribadah mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat ataupun yang lainnya. Ya, dalam salat, sallu kama raaitumuni usalli. Nabi SAW memerintahkan, salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Ya, sebagaimana kalian melihatku salat. Khudhu anni manasikakum. Ya, khudhu anni manasikakum. Ambillah manasik kalian dariku. Yaitu perintah Nabi SAW untuk apa? Untuk kita beribadah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW. Itu sudah bahas. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku, dan kita tidak mungkin bisa beribadah kepada Allah dengan baik dan benar kecuali melalui jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita harus mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kita memenuhi seruan Allah. Allah taala berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yang baik. Ya, kalau kita ingin menjadi baik, contoh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik secara mutlak. Ya, manusia yang terbaik secara mutlak. Kemudian kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam berarti mengikuti manusia yang dia tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ya, kita mengikuti manusia yang tidak berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diucapkannya. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa. Ya, tidaklah Nabi yang mulia SAW berkata dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, kecuali dia adalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Juga kita mengikuti Nabi SAW berarti mengikuti seutama-utama manusia, seafdal manusia secara mutlak. Karena Nabi yang mulia SAW bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tirmidzi, dan hadis ini sahih li ghairihi dalam Sahih At-Targhib. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, wa in ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Ya, kata Nabi SAW, ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Saya ini adalah pemimpin anak Adam, ya, bukan untuk berbangga diri. Lihat. Jadi Nabi SAW adalah pemimpin anak Adam. Ya, dari Adam sampai hari kiamat Nabi SAW adalah pemimpin. Ya, di hari kiamat. Ya, wala fakhra. Ya, tidak untuk berbangga diri. Ya. Juga kita mengikuti Nabi yang mulia SAW berarti kita mengikuti manusia yang akhlaknya sangat tinggi, akhlaknya sangat agung, dan ini
direkomendasi oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguhnya engkau Muhammad ya berada di atas akhlak yang agung. Lihat ya, kita mengikuti manusia yang memiliki akhlak yang agung. Ketika kita mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, maka wajib bagi kita sebagai kaum muslimin untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, dalam ibadahnya, dalam kedermawanannya, keberaniannya, dalam hajinya, dalam puasanya, dalam semua ibadah kita. Ya, kita wajib mengikuti Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Tapi terkadang kita dalam beribadah, ya kita dengan hawa nafsu sendiri, dengan prasangkaan baik, dengan apa? Sangkaan baik kita. Gitu. Oh, ini baik gitu. Ya, padahal dalam ibadah itu mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau akal kita belum ada jaminan, ya kebaikan itu bukan hanya apa? Sekedar di akal kita, tapi kebaikan itu sesuai dengan firman Allah dan sabda Nabi SAW, kemudian dipahami oleh para sahabat, itu kebaikan. Sedangkan yang disangka kita baik belum tentu itu baik, dan tidak ada yang menjamin. Allah tidak menjamin, Nabi tidak menjamin. Yang menjamin siapa? Kita. Ya, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Ya, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Maka dalam ibadah kita harus mengikuti Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Hak yang berikutnya, ikhwah, yang keenam, wa min haqqihi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi an yaghdau bi hukmihi idza tahakamu ilaihi fi hayatihi wa ila sunnatihi ba'da mamatihi. Termasuk hak Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, hendaknya mereka ridha kepada hukumnya apabila mereka berhukum kepadanya dalam kehidupannya. Ya, setelah wafatnya maka berhukum kepada sunnahnya. Ya, ketika Nabi SAW hidup, maka kita berhukum kepada Nabi yang mulia SAW. Sekarang Nabi yang mulia SAW sudah wafat, maka kita berhukum dengan sunnah-sunnah Nabi SAW. Ya, kita jadikan sunnah-sunnah beliau ya sebagai pedoman hidup kita dalam beribadah, ya dalam semua aspek kehidupan kita. Ya, kita ikutin Nabi SAW dan kita harus ridha terhadap hukumnya. Ya, tidak boleh ada rasa berat dalam hati ketika Nabi SAW mengajarkan suatu ajaran kepada kita. Kita jangan merasa berat. Ya, jangan merasa berat. Karena Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 65, ikhwah. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Maka tidak, demi Rabbmu, mereka tidak beriman sampai mereka berhukum kepadamu pada perkara yang diperselisihkan di antara mereka. Tsumma la yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Lalu mereka tidak mendapati pada jiwa-jiwa mereka rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ya, jadi kita ketika Nabi SAW mengajarkan suatu ajaran, ya kita ikuti. Jangan merasa berat. Ya, jangan merasa berat dalam hati. Ya, dan ketika Nabi menghukumi sesuatu, maka kita ikuti dan kita menerimanya dengan sepenuhnya. Ya, juga ketika ada keputusan dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, keputusan Allah dan Rasulnya, maka kita tidak boleh memilih keputusan lain selain dari keputusan keduanya. Ya, jika ada dua perkara, ya, yang Allah dan Rasulnya putuskan, maka kita tidak boleh mencari yang ketiganya. Ya, jangan mencari yang lainnya. Berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidaklah layak
bagi mukmin laki-laki ataupun mukminah apabila Allah dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, mereka memiliki pilihan yang lainnya ya dari urusan mereka. Ya, jadi ketika ada hadis Nabi, kita terima. Jangan kita berpaling dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pendapat seseorang yang tidak ada dalilnya. Ya, itu adab kita kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghukumi suatu perkara, ya kita harus dengar dan taat. Ya, dengar dan taat. Tidak boleh memaksiatinya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 51, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun." Ya, sungguhnya perkataan orang-orang mukmin, ini perkataan orang-orang mukmin. Sungguhnya perkataan orang-orang mukmin apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasulnya supaya Rasul menghukumi suatu urusan di antara mereka, mereka berkata apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi kalau kita ingin beruntung, ya maka kita dengar dan taat pada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga kita ambil apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sesuatu, kita ambil, ya kita laksanakan. Apabila melarang sesuatu, kita tinggalkan. Di dalam surat Al-Hasyr ayat 7, Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam Allah Taala berfirman, ya Allah Taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Ya, apa yang datang dari Rasul kepada kalian maka terimalah, dan apa yang Rasul larang darinya maka tinggalkanlah. Ya. Juga apabila kita berselisih dalam perkara apapun, dalam perkara agama, ya, dalam perkara hukum misalnya berselisih, maka adab kita adalah kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Bukan dikembalikan kepada pendapat syekh, bukan dikembalikan kepada pendapat madhab, bukan dikembalikan kepada pendapat individu manusia, tapi kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena ini perintah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 59, "Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir." Maka jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah oleh kalian kepada perkara tersebut kepada Allah dan Rasulnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi jika kita mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka kita berselisih dengan kawan kita, kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada Allah, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada Rasulnya, kembalikan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Tidak boleh kita membantahnya. Hak yang terakhir, ya, termasuk hak Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam atas umatnya, hendaknya mereka beradab, ya, bersamanya, bersama Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam kehidupannya. Juga beradab dengan sunnahnya setelah wafatnya. Ya, di antara adab yang harus kita perhatikan kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan pernah kita mendahului, ya, Allah dan Rasulnya dalam perkataan, perbuatan, keyakinan, ya, dalam ibadah pun jangan mendahului Allah dan Rasulnya, ya, sebelum ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Jadi jangan kita mendahului Allah dan Rasulnya. Ini termasuk adab. Di dalam surat Al-Hujurat ayat 1, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Lagi-lagi diseru orang-orang yang beriman. "La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih",
Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Innallaha sami'un alim. Sungguhnya Allah Maha mendengar. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya. Qatadah berkata, "Dzukira lana anna nasan kanu yaqulun law unzila fi kada wa kada fakarihallahu azza wa jalla minhum dzalik." Kata Qatadah, ya, disebutkan kepada kami bahwasanya ada segolongan manusia, mereka berkata seandainya diturunkan dalam perkara itu dan ini, maka Allah Ta'ala membencinya. Fanahahum anhu, dan Allah Ta'ala melarang mereka. Faqala, lalu Allah berfirman, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu anha, ya, la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah. Janganlah kalian mendahului Allah dan Rasulnya dan bertakwalah kepada Allah. Kata Ibnu Abbas apa? La taqulu khilafal kitab wa sunnah. Ya, janganlah kalian berkata menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Fa innal qawlal mukhalifa lil kitabi wa sunnati taqdimun baina yadayillahi wa rasulih. Maka sungguhnya berkata dalam menyelisihi Al-Quran dan Sunnah itu adalah mendahului Allah dan Rasulnya. Wa qawlun 'ala Allah bighairi ilmin, juga perkataan atas Allah tanpa ilmu. Ya, ini diharamkan. Wal qawlu 'ala Allah bighairi ilmin amalun min amali syaitan, dan berkata atas Allah tanpa ilmu ini termasuk amalan dari amalan-amalan syaitan. Ya, jadi dalam beragama kita tidak boleh berkata mendahului Allah dan Rasulnya. Ya, karena ini amalan syaitan yang diharamkan oleh Allah Ta'ala kalau kita mendahului Allah dan Rasulnya dalam berbicara masalah agama. Ya, tanpa ilmu, berkata tanpa ilmu itu adalah dari amalan syaitan. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Wahai manusia, makanlah oleh kalian dari apa yang ada di bumi yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwati syaitan, dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Sungguhnya syaitan itu menyeru kalian, mengajak kalian kepada keburukan dan perbuatan keji, dan berkata atas Allah tanpa ilmu. Jadi berkata atas Allah tanpa ilmu, maka ini termasuk dari langkah-langkah syaitan. Ya, amalan-amalan syaitan. Maka kita tidak boleh ikuti. Ya, tidak boleh ikuti. Juga termasuk dari adab kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, janganlah kalian menjaharkan perkataan sebagaimana menjaharkan, mengangkat suara sebagian kalian kepada yang lainnya. Ya, antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Ya. Kemudian hapus amal-amal kalian sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ya, ini perintah Allah kepada orang-orang yang beriman. Jangan mengangkat suara ya di atas suara Nabi SAW. Ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dikisahkan
oleh Ibnu Abi Mulaikah, dia berkata, kadal khairani an yahdika. Hampir saja dua orang pilihan, dua orang terbaik itu hampir saja binasa. Ya, dua orang yang terbaik ini adalah Abu Bakar dan Umar. Nih, karena Abu Bakar dan Umar adalah manusia yang terbaik setelah para nabi dan rasul. Ya, hampir saja dua orang ini celaka. Rafa'a aswatahuma indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina qadima alaihi raqbu Bani Tamim fa asyara ahaduhuma bil Aqra ibni Habis wa asyara al-akhar bi rajulin akhar fa qala Abu Bakar li Umar, ya, ma aradta illa khilafi. Qala wa ma aradtu khilafak. Ya, ketika Abu Bakar dan Umar itu mengangkat suara keduanya di sisi Nabi SAW ketika datang rombongan dari Bani Tamim, salah seorang dari keduanya mengisyaratkan kepada Aqra bin Habis. Ya, kemudian yang lainnya mengisyaratkan kepada seorang laki-laki yang lain. Maka Abu Bakar berkata kepada Umar, tidaklah engkau menginginkan kecuali menyelisihiku. Kemudian Umar menjawab, ma'aradtu khilafak, aku tidak menginginkan itu, aku tidak ingin menyelisihimu. Fartafa'at aswatuhuma fi dzalik. Ya, akhirnya suara mereka berdua itu meninggi, ya, dalam perkara hal itu. Fa anzalallah, akhirnya Allah Ta'ala menurunkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi SAW. Ya. Qala Ibnu Zubair berkata, fama kana Umaru yusmi'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da hadhil ayati hatta yastafhimahu. Ya, tidaklah Umar memperdengarkan ucapannya kepada Rasul SAW setelah turun ayat ini, ya, sehingga dia menanyakannya. Akhirnya karena turun ayat ini kepada Umar dan Abu Bakar, yaitu Umar kalau bicara dengan Nabi itu berbisik-bisik sampai tidak terdengar, sampai Nabi SAW yaitu menanyakan, ya, perkataannya gitu, ya, jadi pelan. Ya, itu termasuk adab, ya, kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Abu Bakrin, adapun Abu Bakar berkata apa? Walladzi anzala 'alaikal kitaba ya Rasulullah, demi Allah yang telah menurunkan kepadamu kitab wahai Rasulullah, la ukallimuka illa ka akhis sirar hatta alqallaha azza wa jalla. Saya tidak akan mengajak bicaramu kecuali dengan berbisik sampai saya berjumpa dengan Allah azza wa jalla. Lihat dua orang sahabat yang terbaik, ya, tidak karena meninggikan suara mereka berdua di hadapan Nabi SAW, turun ayat yang mereka ketika berbicara dengan Nabi yang mulia SAW berbisik, ya, berbisik. Kemudian juga ada kisah dari Thabit bin Qais radhiyallahu anhu, haitsu kana min amrihi annahu kana rajulan jahiras saut, ya, di mana dia itu orang yang apa? Orang yang tinggi suaranya, seorang laki-laki yang tinggi suaranya. Falamma nazalatil ayah i'tazala fi baiti wa yabki. Ketika turun ayat ini, dia menyendiri di rumahnya dan menangis. Kenapa menangis? Khaufan min an yakuna habitu amalu. Dia takut kalau amalnya hafus, ya, amalnya hapus, amalnya hilang berdasarkan ayat yang tadi. Hatta iftaqadahu Rasulullah SAW, sampai-sampai Nabi SAW merasa kehilangan, ya, merasa kehilangan beliau. Faqala rajulun, ya, lalu laki-laki itu seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ana a'lamu laka ilma, saya lebih tahu tentangnya, ya, saya lebih tahu tentangnya. Orang itu tahu bahwa Thabit bin Qais, ya, itu tinggal di rumahnya dan menangis. Akhirnya apa? Fa'atahu wajadahu jalisan fi baitihi munakkisan ra'sahu. Ya, dia datangi, ya,
seorang laki-laki ini datangi Thabit bin Qais. Ya, datangi Thabit bin Qais lalu mendapatinya sedang duduk di rumahnya menundukkan kepalanya. Faqala lahu, lalu dia berkata kepadanya, "Ma sya'nuk? Kenapa kamu?" Faqala, lalu dijawab, "Syarrun, keburukan. Kana yarfa'u sautahu fawqa sautin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad habita 'amalu." Ya, dia meninggikan suaranya di atas suara Nabi SAW, maka sungguh hapus amalnya. Wa huwa min ahlin nar, dan dia termasuk dari ahli neraka. Fa atar rajulu Nabi SAW fa akhbarahu annahu qala kadza wa kadza. Akhirnya orang itu datang kepada Nabi SAW mengabarkan keadaan sahabatnya ini Thabit bin Qais. Ya, mengabarkannya, dia berkata seperti ini dan seperti itu. Akhirnya Nabi SAW bersabda apa? Idhab ilaih, datangi dia. Idhab ilaih, datangi dia. Faqul lahu, maka katakan kepadanya, innaka lasta min ahlin nar. Sungguhnya engkau itu bukan termasuk dari penduduk neraka, walakinnaka min ahlil jannah. Akan tapi engkau termasuk dari ahlus surga, ya ahli surga. Ini hadis diriwayatkan muttafaqun alaih dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, jadi Thabit bin Qais itu pernah meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Ya, ketika turun ayat tentang larangan meninggikan suara di atas suara Nabi SAW, dia menyendiri di rumahnya dan menangis. Ya, dan menangis sampai Nabi mencarinya. Ya, Nabi mencarinya. Dia takut akan apa? Akan hapus amal-amalnya. Dia takut menjadi penduduk neraka. Ya, maka orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah berikan keamanan. Ini rekomendasi dari Nabi SAW bahwa Thabit bin Qais termasuk dari penduduk surga. Ya, penduduk surga, karena Nabi SAW bersabda, idhab ilaihi faqul lahu innaka lasta min ahlin nar. Ya, pergilah kepadanya, maka katakan kepadanya bahwasanya kamu itu bukan termasuk penduduk neraka, walakinnaka min ahlil jannah, akan tapi kamu itu termasuk dari penduduk surga. Ini rekomendasi dari Nabi SAW. Maka sahabat ini adalah penduduk surga, dan kita harus yakini dia penduduk surga karena Nabi yang mulia SAW yang mengabarkannya. Ya, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Ya, Nabi SAW tidaklah berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Nah, ini beberapa dari hak-hak Nabi SAW. Yes. Sebelum kita tutup, ya barangkali di antara ikhwah ada yang bertanya, dipersilakan. Ya, ada. Silakan Ibu, silakan Bapak dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya dikeraskan. Iya, itu saja Pak. Iya. Iya, salawat tadi dibahas tentang salawat, ya, bahwa salawat selain dari salawat yang ada di dalam salat, ya, ada misalnya ketika kita mendengar Nabi SAW disebut, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Ya, adapun salawat-salawat buatan manusia, ya, itu belum ada jaminan Bapak Ibu, ya, apakah salawat itu diterima di sisi Allah Azza wa Jalla atau tidak. Ya, karena ini bikinan manusia, siapa yang menjamin? Ya, siapa yang menjamin? Terkadang juga di dalam salawat itu ada gulu berlebihan kepada Nabi SAW, menundukkan Nabi yang mulia SAW di atas kedudukannya yang Allah dudukkan Nabi SAW. Terkadang dia, orang yang membuat salawat itu gulu, terkadang ada gulu di dalamnya, terkadang ada syirik, kesyirikan, ya, menundukkan Nabi SAW sejajar dengan Allah Ta'ala. Itu banyak di beberapa salawat. Ya, kadang ada syirik, ada gulu. Ya, tapi intinya, ya, kita ketika bersalawat, karena salawat ini adalah ibadah, maka
mencoba berusaha bagaimana solawat, ya, bersolawat kepada Nabi yang mulia SAW dengan solawat-solawat yang diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW. Dan solawat yang terbaik adalah solawat Ibrahimiyah, solawat yang tadi disebutkan di dalam salat. Ya, karena salawat ini diletakkan di tempat yang paling baik dalam ibadah. Lihat, salat itu dia ibadah yang terbaik setelah 2 kalimat syahadat. Ya, menunjukkan salawat yang ada di dalamnya itu adalah salawat terbaik. Surat yang ada di dalamnya, surat Al-Fatihah, itu surat yang terbaik dari Al-Quran. Ya, seperti itu. Jadi kita berusaha ketika beragama itu sami'na wa ata'na, yang mendengar dan taat. Kita sudah sebutkan minallahir risalah, dari Allah lah risalah agama ini. Jadi risalah agama itu dari Allah, bukan dari inovasi akal-akal manusia. Ya. Yes. Bukan inovasi akal-akal manusia, dari Allah Ta'ala. Wa 'ala rasul balagh, dan kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan apa yang Allah ajarkan kepadanya, hanya menyampaikan. Nabi pun tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urang. Tadi kan disebutkan wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, Nabi itu tidak berkata dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian tugas umatnya apa? Wa alaina at-taslim, dan atas kita itu, kewajiban kita itu hanya menerima. Sami'na wa ata'na. Itu dalam perkara agama. Ini perkataan Al-Imam Az-Zuhri, seorang ulama besar, mengatakan seperti ini. Dan ini kaidah kita dalam beragama. Minallahir risalah wa 'ala rasulil balagh wa alaina at-taslim. Dari Allah lah agama, risalah agama ini. Dan kewajiban Rasul itu hanya menyampaikan. Setelah menyampaikan sempurna apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala sebagai seorang utusan, maka kembali, maka diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah turun ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madinah. Setelah turun ayat itu tentang kesempurnaan Islam, tidak lama Nabi SAW wafat, diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Dan tugas kita at-taslim, adalah menerima. Tadi disebutkan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Itu dalam perkara agama. Supaya kita selamat, karena yang tahu jalan menuju surga, ya, yang tahu jalan menuju surga bukan kita. Ya, tapi Nabi SAW yang telah diajarkan oleh Allah Ta'ala kebaikan. Ya, itu. Jadi dalam beragama, kalau kita mau buat sendiri-sendiri, ya buat apa ada Rasul? Ya, buat apa ada Rasul? Rasul itu untuk menyampaikan kepada umat supaya beribadahnya gimana, ibadah kepada Allah ini seperti ini. Ya, ibadah kepada Allah seperti ini. Kemudian juga orang yang mengada-ngada dalam agama, seolah-olah dia mengatakan Nabi Muhammad SAW itu telah khianat. Seolah-olah apa? Seolah-olah dengan sikapnya ada kebaikan yang belum pernah diajarkan oleh Nabi SAW, kemudian dia lakukan sendiri. Ya, Nabi SAW belum tahu, saya yang tahu, gitu seolah-olah. Ya, makanya hati-hati dalam perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Seperti itu, wallahu alam. Ya, Pak. Paham, Pak? Ya. Silakan Ibu, suaranya yang keras ya, Bu ya. Ayat Quran tadi Ibu, yang tentang meninggikan suara. Oh iya. Turun ayat kepada Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, melalui malaikat Jibril Ibu. Ya, melalui malaikat Jibril alaihi salam. Ya, melalui malaikat Jibril. Kecuali apa diantaranya yang tidak melalui malaikat Jibril? Salat. Ya, salat, ibadah yang terbesar dalam agama kita. Salat itu, ya, Nabi SAW dimi'rajkan, ya, diisrakan dan dimi'rajkan ke langit, langsung menghadap Allah Ta'ala. Kemudian diperintahkan, diajarkan salat 50 kali. Akhirnya diberikan rukhsah menjadi 5 kali dalam sehari. Ya, seperti itu Ibu. Ya. Kemudian ada lagi Pak? Kita ini ya Pak, salawat
Maksudnya apa? Oh iya, salawat diulang-ulang itu bagus. Ya, salawat diulang-ulang bagus. Tetapi jangan dibatasi dengan bilangan. Ya, jangan dibatasi dengan bilangan. Kita khususkan misalnya, oh salawatnya sehari harus 100 kali, besoknya harus 100 kali, besoknya 100 kali, 100 kali. Kita tentukan dengan bilangan kalau ada dalil, Pak. Jadi kalau mau bersolawat sebanyak-banyaknya, silakan. Ya, tapi jangan dikhususkan dengan bilangan-bilangan tertentu. Terkadang kan salawat yang dibuat-buat manusia itu ditentukan dengan bilangan-bilangan tertentu yang tidak diajarkan oleh Nabi yang mulia SAW. Barang siapa yang membaca salawat ini 4.444 kali, ini siapa yang berkata? Nabi tidak. Ya, Nabi SAW tidak. Ya, nanti akan begini, akan begini. Oh, itu berkata tanpa ilmu. Ya, berkata tanpa ilmu. Dan ini yang membuat rusak agama. Kalau agama Allah wakilkan kepada akal-akal manusia, maka rusak agama ini. Ibadah orang Belitung dengan ibadah orang Bangka nanti berbeda. Kalau diwakilkan dengan hanya kepada akal-akal mereka. Orang Indonesia ibadahnya berbeda dengan orang Saudi. Seperti itu. Maka kalau kita ngikuti Allah dan Rasulnya, ya niscaya tidak terlalu banyak perbedaan. Dan seandainya ada perbedaan, ya tadi disebutkan, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada siapa? Allah dan Rasulnya. Ini solusinya. Kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, bukan kembalikan kepada individu manusia, kepada pendapat-pendapat manusia. Ya, seperti itu. Seperti itu, Pak. Paham? Iya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, tidak mengapa. Iya, lebih baik kita barengkan salawat dengan salam, karena sesuai dengan firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepadanya dan ucapkanlah salam kepadanya dengan penuh penghormatan. Gitu, bagus digabungkan salawat dan salam. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, seperti itu. Itu doa salawat yang ada di dalam salat. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Diulang-ulang. Dan disunahkan memperbanyak salawat ketika hari Jumat. Ya, hari Jumat. Ya, kemudian juga ketika kita hendak berdoa, baca salawat. Ketika kita mau berdoa meminta sama Allah, kita dahulukan salawat. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya, salawat yang tadi ada di buku itu, Ibu. Di buku fikih yang Ibu pegang. Yang akan kita bahas bulan depan insyaallah. Ya, itu ada tulisannya di situ ya. Ya, sekarang Anda yang bertanya. Ya. Tapi nggak boleh nyontek, Bapak Ibu ya. Nggak boleh nyontek. Ya, satu orang sebutkan misalnya satu hak Rasul. Ya, satu orang sebutkan saja satu. Ya, silakan siapa? Silakan Pak. Menjaharkan, mengangkat suara, ya, di sisinya atau di atas sunnahnya. Ya, Masya Allah, barakallahu fiik. Ini hadiahnya Pak, milih Pak. Iya. Iya, siapa lagi selain ya, silakan Akhdoni. Kita beradab kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tadi udah. Oh, udah. Iya.
Fokus akhi. Ya, ya udah enggak. Ya, silakan apa? Tidak mengangkat suara itu udah ya. Udah. Iya. Iya. Ayo apa Pak? Antum mikir dulu. Yang lain silakan. Ikhwan. Iya, ibu-ibu ada yang mau? Iya, termasuk hak Nabi SAW. Sebutkan satu saja, Ibu. Hak Nabi atas umatnya. Mengikuti adab, mengikuti beliau, ya, mengikuti beliau Sallallahu Alaihi Wasallam dalam adabnya, dalam akhlaknya, dalam apa? Dalam keberaniannya, kedermawanannya, semua ibadah ikuti Nabi SAW. Ini termasuk hak Nabi SAW. Silakan Ibu. Mau yang mana Ibu? Ya, silakan pilih. Ya, ada dua lagi. Silakan. Mencintai Nabi SAW melebihi diri sendiri dan melebihi mencintai dari semuanya. Ya, Masya Allah. Ya, silakan pilih Pak. Ya, Pak itu Akhdoni. Ya, ya silakan satu lagi. Ya silakan Akhi. Iya, Masya Allah, Barakallahu Fik. Silakan kasih. Ya, ya. Pertanyaannya mudah, Insya Allah. Ya, semoga pertanyaan di ujian bulan Desember mudah. Ya, semoga mudah. Dan kemudahan ini bagi yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, bagi yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi yang penting kita belajar Ibu Bapak ya. Mau dapat hadiah nggak dapat hadiah belajar terus. Tugas kita adalah belajar. Tadi kemarin kita sebutkan ya, orang yang belajar ini adalah orang yang besar, yang memiliki cita-cita besar. Karena setiap orang mukmin cita-cita tertingginya adalah surga. Ya, orang yang belajar berarti dia memiliki cita-cita yang besar. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju syurga. Juga orang-orang yang menuntut ilmu ini adalah orang-orang yang berusaha menjadi orang yang terbaik, menjadi orang yang baik. Ya, menjadi orang yang baik. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah pahamkan dalam masalah agamanya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya tidak hanya sekedar lafaz. Ya, belajar lafaz, membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar termasuk. Ya, tapi di situ ada tadabbur. Ya, ada mengamalkan. Ya. Maka kita belajar fikih, belajar tauhid, yang di situ disebutkan ayat Allah Azza wa Jalla, ayat-ayat Al-Qur'an, berarti kita sedang mempelajari ayat-ayat Al-Qur'an. Khairukum, sebaik-baik kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Ya, orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Inilah apapun profesi kita, ya kita pekerja, pedagang, pilot, masinis, apapun pekerjaannya, petani, tetapi jangan tinggalkan belajar Al-Quran supaya kita menjadi orang yang baik. Ya, inilah jalan menjadi orang yang baik. Belajar agama. Ya, wallahu a'lam sampai sini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.